Hello student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar anak-anak semua? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran yang ketiga. Sebelum teacher menyampaikan apa yang menjadi materi kalian pada hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kedua, siswa mampu menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap masalah sampah. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sikap pelaku usaha ekonomi dalam berhubungan dengan pesaingnya. Materi pertama yang akan teacher jelaskan adalah tentang menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Informasi suatu teks dapat kita peroleh jika kita mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk bisa lebih memahami bagaimana cara menjelaskan informasi yang telah kita peroleh, simaklah bacaan berikut ini. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hurdri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Dari bacaan tersebut, Ananda kerjakan tugas pada buku tema 2, halaman 104 di buku latihanmu. Setelah Ananda mempelajari bagaimana cara menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa, materi selanjutnya adalah akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab pada masalah sampah. Salah satu hak sebagai warga masyarakat adalah mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Jika ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, maka kita sebagai warga masyarakat hendaknya menjaga kebersihan lingkungan agar kita bisa menikmati lingkungan yang sehat. Tahukah Ananda apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap masalah sampah? Berikut adalah beberapa akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap masalah sampah. Pertama, meningkatkan jumlah kuman penyakit yang mengancam kesehatan. Kedua, mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Yang ketiga, mengganggu kenyamanan dan keindahan, serta yang keempat, menyebabkan banjir. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan juga
mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kalian, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah-sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Biasanya kita menyebutnya dengan pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu akan disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolah benda tersebut menjadi benda-benda yang lebih berguna. Menurut kalian, bagaimanakah cara menghargai jasa para pemulung tersebut? Bagaimana pula cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Tuliskan pendapatmu di buku latihanmu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi, kita wajib memiliki yang namanya etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Tahukah Ananda bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Para pelaku usaha ekonomi ini hendaknya memiliki etika bisnis, yaitu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis menjadi pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen untuk pekerjaan sehari-hari. Berikut adalah sikap-sikap yang patut dimiliki oleh para pelaku usaha dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Pertama, pengendalian diri. Kedua, mempertahankan jati diri dan tidak mudah goyah oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Keempat, menghindari sifat 5K, yaitu KTBLC, kong kaling kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang kelima, mampu menyatakan yang benar itu benar. Keenam, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha yang besar dan golongan pengusaha kecil. Dan yang ketujuh, menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan kali ini. Teacher berharap anak-anak semua dapat mengerti apa yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.